Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop lanjutan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di depan. Atas penyelidikan lanjutan, saya juga sudah mengunjungi atau bersilaturahmi ke Magelang bersama beberapa rekan. Waktu itu Hadi Sutrisno, Bapak Arif dan Bapak Triwaluyo, Bapak Mantri ya. Di mana saat itu kita juga sudah melakukan komunikasi terbaik dengan Ibu Aisyah, Ibu Siti Aisyah Jamari untuk menyampaikan beberapa hal tentang penyerahan, ya, penyerahan atau nyelehke. Jadi nyelehke atau menyerahkan kembali apa yang selama ini kita alami, karena dugaan bahwa rekayasa dari kasus penculikan dan perampasan ini justru dari internal atau dari dalam keluarga di Magelang. Motivasi jelas karena kebanyakan utang, Pak. Jadi pihak mertua ini berkali-kali mencalonkan diri untuk menjadi lurah dan menghabiskan banyak biaya, tanggungannya banyak, dan tanggungan utang itu mau dilemparkan kepada anak perempuannya, dan anak perempuannya itu menempoi saya atau nempui saya, ya, membebankan semua kepada saya dan tidak mau berterus terang. Maka jalan pintasnya adalah saudari Wiwi atau istri saya itu diceraikan. Dengan cara seperti itu mungkin untuk menghilangkan jejak dari kejahatan-kejahatannya, terutama tindak pidana pencucian uang atau borking atau memborokkan barang-barang, benda-benda, surat-surat yang berharga milik keluarga kami dengan segala tipu daya dan tipu muslihat, sehingga kami tidak tahu sama sekali karena dibohongi, mendapatkan hipnotis semacam itu, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Dan karena kita meminta pertanggungjawaban secara baik-baik tidak bisa, dia mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan konsentrasi dan opini dengan gugat cerai yang dimaksudkan di pengadilan agama. Jadi alasan-alasan yang dibuat-buat itu intinya adalah dia membebani saya, minta deposit 600 juta, minta mobil baru Yaris, dan minta dibayarkan atau dibelikan rumah di Pati Kota. Itu sudah tertuang di dalam MOU. Di BP4 tertuang oleh pengacaranya, ya, seorang perempuan itu, ya, perwakilan dari saudari Wiwi untuk menuntut saya tentang tuntutan-tuntutan yang disampaikan IWW. Sedangkan saya sampaikan adalah sederhana saja, yaitu terkait dengan tuntutan alas hak insentif tunjangan suami, tunjangan kemahalan, dan askes yang dititipkan oleh negara kepada dia untuk disampaikan kepada saya. Kalau itu diurus secara benar-benar, itu merupakan faktor pemicu permasalahan yang harus segera diungkap. Dan beberapa hal yang tentunya sudah saya sampaikan itu memuat kompetensi. Ya, kompetensi di situ adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial kemasyarakatan, dan kompetensi lainnya. Karena pada saat saudari WW melakukan class action itu sendiri, keadaan kami sedang sangat terpuruk, ya. Keadaan kami sangat miskin, terpuruk karena selesai mengeluarkan banyak biaya dan harus mempertanggungjawabkan biaya itu. Sebenarnya secara normatif sudah saya sampaikan, saya bertanya, uang segitu banyak dipakai apa saja gitu. Duit semono akeh kuwi mbok nggo apa wae, kan saya begitu. Lalu dia marah dan mengatakan, "Tak bayar kabeh. Mek semono wae kok." Nah, itulah saya justru tersinggung. Karena utang itu ditanggung bersama, mau dibayar dewe. Saya malah tersinggung. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, saya
ingin membantu membayarkan utang yang ya tidak terlalu banyak, cuma 400 juta, 470 juta, ambil 1 miliar itu. Maka itu lalu beberapa menit kemudian kok yang datang polisi, lain repotnya itu, dan saya diseret begitu saja, ditonjoki, diinjak-injak, terus dibekuk gitu saja. Terus saya mau dibawa ke kantor Polsek Gabus, mau dibawa ke kantor Polres Pati. Nah, saya silakan bawa saja, wong ini urusan keluarga, di mana saya konflik dengan istri saya kok. Tahu-tahu ada 2 peleton datang. Ya berarti ini ada di skenario. Maka dari itu saya mohonlah minta keadilan, kasus ini diungkap dari awal. Pasti ada yang perintah, ada yang laporan, siapa yang laporan, siapa yang melakukan persekusi kepada saya. Tidak itu saja, Pak. Istri saya itu dibawa ke rumah si polisi itu tadi. Sot, bujur Didik, gono aku. Indah dokok nongone mak wae, begitu kalimatnya, Pak. Saya masih ingat semua, saya ini kan waktu itu stres. Sekarang ini dan jadinya saya terangkan dalam bayangan pemikiran saya itu, saya dibawa es kopi. Es apa kopi? Ya es kopi. Kopi diwai es. Nah itu istri saya dibawa ke selatan, itu 3 mobil yang bawa. Ya, 1 APV, 2 Espas, yang ketiga itu Avanza warna merah gitu. Lalu saya dibawa juga, diculik, dibawa ke Pati Kota ya. Saya deret-deret di LI sana, Gang 1 itu, tempatnya orang cantik-cantik itu. Saya juga dibawa ke Permata ya, Permata karaoke itu, cedaknya The Boss itu. Lalu saya juga dibawa ke kandang anjing di Es kopi apa sasetan apa kulit apa weh habis ya sana nek pokoknya anggere ora white kopi aja yo apalagi yo kopi nambah kopi es. Kan rodok pilek kan sip. Tuh lalu saya deret-deret dibawa ke kota gitu ya. Saya dibawa ke Jayagung, dibawa ke Mini Baru. Saya terakhir itu dibawa ke Kencana ya. Terus dibawa ke Anugerah dan Kurnia. Di sana diinterogasi oleh petugas sebanyak 12 orang, diminta keterangan dan sebagainya. Saya terangkan apa adanya bahwa saya kronologisnya seperti yang saya terangkan di atas, dan setelah itu sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi dan tidak jelas. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai keterangan awal. Nguna eling saya sampaikan lagi. Assalamualaikum.